Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari kelompok 8 Ekonomi Mikro. Nah, di sini saya ingin menjelaskan makalah tentang kelompok kami yang diambil dengan tema analisis pemilihan jenis barang pokok berdasarkan faktor pendapatan konsumen. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampunya yaitu Pak Yanto SEMSC yang sudah mengizinkan saya untuk presentasi dalam video ini. Dimulai dari kata pengantar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu tanpa pertolongannya. Tentu kami tidak sanggup untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Analisis Pemilihan Jenis Barang Pokok berdasarkan Faktor Pendapatan Konsumen. Penulis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca, namun terlepas dari itu penulis memahami bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kata-kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersikap membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik, dan penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak. Akhir kata mengucapkan terima kasih. Nah, di bab pertama ini adalah pendahuluan, yang dimana latar belakangnya adalah barang pokok merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mempertahankan kehidupan. Pemilihan jenis barang pokok oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkat pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemilihan jenis barang pokok berdasarkan tingkat pendapatan konsumen. Penelitian sejenis sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki korelasi yang kuat dengan pola konsumsi. Konsumen dengan tingkat pendapatan yang berbeda cenderung memiliki preferensi yang berbeda pula terhadap jenis barang yang dikonsumsi. Namun, penelitian tersebut seringkali memiliki cakupan yang terbatas, hanya karena pada fokus beberapa jenis barang tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pemilihan jenis barang pokok berdasarkan tingkat pendapatan. Dengan memahami pola ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai pihak seperti produsen, pengecer, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi bisnis dan kebijakan yang lebih efektif. Nah, di masalah kedua ini adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemilihan jenis barang pokok berdasarkan tingkat pendapatan konsumen. Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap status barang atau yang disebut inferior, esensial, normal, dan superior pada setiap jenis barang yang diteliti. Nah, ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pola jenis barang pokok setiap kategori pendapatan. Kedua, menganalisis persepsi konsumen terhadap status barang seperti inferior, esensial, normal, dan superior pada setiap jenis barang yang diteliti. Ketiga, memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku konsumen dalam memilih barang pokok. Nah, pembahasannya. Untuk pembahasan ini cukup panjang karena penelitian ini berfokus pada pola pemilihan jenis barang pokok berdasarkan faktor pendapatan konsumen. Sebanyak 20 responden dikelompokkan dalam 5 kategori pendapatan. Yang pertama, Rp0 sampai Rp500.000. Yang kedua, sampai 1 juta. Dari 1 juta sampai 3 juta. Dari 3 juta sampai 5 juta. Dan 5 juta sampai 10 juta. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi persepsi dan status barang seperti inferior, esensial, normal, dan superior pada setiap kategori barang. Nah, yang pertama, distribusi pendapatan dan karakteristik responden. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Langsung saja kita
analisis berdasarkan jenis barang, kaos oblong. Yang kedua, beras premium. Yang ketiga, minyak goreng. Yang keempat, air mineral premium. Kelima, susu kental manis. Keenam, apel hijau, daging sapi lokal, sabun cuci piring, lemon, oven, dan terakhir, oven yang terakhir. Nah, kita langsung saja masuk ke penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Pola pemilihan jenis barang pokok yang berdasarkan tingkat pendapatan konsumen. Pola pemilihan barang pokok menunjukkan bahwa tingkat pendapatan secara signifikan memengaruhi preferensi konsumen. A. Konsumen berpenghasilan rendah cenderung memilih barang yang dianggap murah. Kedua, konsumen berpenghasilan menengah mulai mengalihkan preferensi mereka ke barang normal. Ketiga, konsumen berpenghasilan tinggi memilih barang yang mendukung gaya hidup atau kenyamanan seperti oven air mineral premium dengan menganggap barang-barang pokok sebagai kebutuhan umum atau murah. Nah, kedua, persepsi konsumen terhadap status barang. Persepsi konsumen terhadap status barang inferior, esensial, normal atau superior bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan. Yang pertama, A. Barang esensial seperti minyak goreng dan susu kental manis umumnya dianggap penting oleh semua kelompok pendapatan meskipun bagi konsumen berpenghasilan tinggi barang ini sering dianggap biasa atau murah. Yang ke B, barang superior seperti air mineral premium, apel hijau, dan oven lebih sering diperoleh sebagai barang mewah oleh konsumen berpendapatan rendah, sementara konsumen berpenghasilan tinggi melihat sebagai barang normal atau bahkan murah. Saran, Pemahaman tentang pola konsumsi dan persepsi barang yang berdasarkan tingkat pendapatan ini dapat digunakan oleh A. Produsen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masing-masing segmen konsumen. B. Pembuat kebijakan untuk memusatkan program subsidi atau regulasi harga, memastikan aksesibilitas barang pokok bagi semua kelompok pendapatan. Penelitian ini membantu menjelaskan hubungan antara tingkat pendapatan dan preferensi konsumsi yang dapat menjadi dasar untuk perencanaan strategi bisnis dan kebijakan yang lebih efektif. Sekian dari presentasi video saya, Abdul Hakim. Saya ucapkan terima kasih.